Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Fitriana, nomor induk mahasiswa 31/2018-039. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis kesalahan sintaksis. A. Pengertian analisis kesalahan sintaksis. Analisis kesalahan sintaksis adalah proses mengamati, menganalisis, dan mengklasifikasikan kesalahan-kesalahan kebahasaan dalam tataran sintaksis yang meliputi frasa, klausa, dan kalimat. Kesalahan dalam tataran sintaksis antara lain berupa kesalahan dalam bidang frasa dan kesalahan dalam bidang kalimat. Klausa dapat berpotensi menjadi sebuah kalimat jika intonasinya final. Kesalahan dalam bidang klausa tidak dibicarakan tersendiri, tetapi sekaligus sudah melekat dalam kesalahan di bidang kalimat. B. Jenis-jenis kesalahan sintaksis. Yang pertama ada analisis kesalahan pada tataran frasa. Berikut adalah beberapa hal kesalahan berbahasa dalam bidang frasa. A. Adanya pengaruh bahasa daerah. Contoh, jeruk ini rasanya asam, pasti jeruknya belum mateng. Contoh yang kedua, Tio main bola tengah hari bolong. Frasa belum mateng dan tengah hari bolong merupakan pengaruh dari bahasa daerah. B. Penggunaan preposisi yang tidak tepat. Contoh, kamu letakkan laporanmu pada laci meja kantor. Bentuk bakunya, kamu letakkan laporanmu di laci meja kantor. Contoh yang kedua, tolong berikan surat ini ke Bu Santi. Bentuk bakunya, tolong berikan surat ini kepada Bu Santi. C. Kesalahan susunan kata. Susunan kata ialah bentuk tataran yang lebih tinggi. Contoh, ini hari kita akan pergi ke puncak. Bentuk bakunya, hari ini kita akan pergi ke puncak. Contoh yang kedua, kamu sudahkah terima kado itu? Bentuk bakunya, sudahkah kamu menerima kado itu? D. Penggunaan unsur yang berlebihan atau mubazir. Penggunaan unsur yang berlebihan atau mubazir sering dijumpai pada pemakaian kata-kata yang mengandung makna yang sama. Contohnya yaitu, agar supaya menjadi anak yang sukses, kau harus terus berusaha. Bentuk bakunya, agar menjadi anak yang sukses, kau harus terus berusaha. Contoh yang kedua, dia adalah guru yang paling tercerdas di sekolah ini. Bentuk bakunya, dia adalah guru yang tercerdas di sekolah ini. E. Penggunaan bentuk superlatif yang berlebihan. Bentuk superlatif ialah bentuk yang mengandung arti paling dalam suatu perbandingan. Bentuk ini dapat dihasilkan dengan suatu adjektiva, yaitu amat, sangat, sekali, atau paling. Apabila terdapat dua adverbial digunakan sekaligus dalam penjelasan adjektiva pada sebuah kalimat, terjadilah bentuk superlatif. Contohnya, film yang kita tonton tadi sangat bagus sekali. Bentuk bakunya, film yang kita tonton tadi sangat bagus. Contoh yang kedua, Cika terlihat amat sangat bahagia karena mendapatkan kado dari ayah. Bentuk bakunya, Cika terlihat sangat bahagia karena mendapatkan kado dari ayah. F. Penjamaan ganda. Penjamaan ganda sering terlihat dan muncul dalam penggunaan bahasa sehari-hari dan terkadang terjadi kesalahan pemakaian dalam penggunaan penjamaan ganda. Contohnya, para ibu-ibu sedang berbelanja. Bentuk baku, ibu-ibu sedang berbelanja. Contoh yang kedua, ayah membeli banyak buku-buku. Bentuk bakunya, ayah membeli banyak buku. G. Penggunaan bentuk resiprokal yang salah. Contohnya, pembalap mobil itu saling dahulu-mendahului di area balap. Jika dilihat sekilas, kalimat tersebut menjadi kalimat yang benar. Namun, sesungguhnya kalimat tersebut merupakan bentuk kalimat yang kurang tepat, karena menggunakan dua bentuk kata untuk makna yang sama. Kesalahan pertama dapat dilihat pada penggunaan kata saling dan kesalahan kedua yaitu penggunaan kata ulang, dahulu mendahului. Bentuk bakunya yaitu pembalap mobil itu saling mendahului di area balap.
Jenis kesalahan sintaksis yang kedua yaitu analisis kesalahan pada tataran kalimat. Salah satu kesalahan sintaksis adalah penyimpangan struktur kalimat. Penggunaan unsur kalimat disebabkan oleh kurang tepatnya penempatan atau ketidaklengkapan unsur subjek dan predikat atau unsur yang lain. Adapun jenis-jenis kesalahan sintaksis pada tataran kalimat yaitu yang pertama ada kalimat tidak mempunyai subjek. Contohnya, harus mampu meningkatkan prestasi dengan giat belajar. Pada kalimat tersebut terdapat kesalahan karena tidak terdapat subjek. Agar kalimat menjadi jelas, perlu dilengkapi dengan subjek yang menjadi pokok pembicaraan. Kalimat yang benar yaitu siswa atau siswi harus mampu meningkatkan prestasi dengan giat belajar. Analisis kesalahan pada tataran kalimat yang kedua, kalimat tidak berpredikat. Contohnya, mahasiswa yang duduk di bangku depan. Unsur yang duduk tidak berfungsi sebagai predikat, melainkan berfungsi sebagai perluasan unsur subjek. Kalimat yang benar yaitu mahasiswa itu duduk di bangku depan. Analisis kesalahan pada tataran kalimat yang ketiga, predikat dan objek tidak diselipi kata lain. Contohnya, setiap warga negara harus melaksanakan tentang semua hak dan kewajibannya. Pada kalimat di atas, predikatnya harus melaksanakan dan objeknya semua hak dan kewajiban. Tidak boleh disisipi kata tentang. Kalimat yang benar yaitu setiap warga negara harus melaksanakan semua hak dan kewajiban. Yang keempat ada terdapat subjek ganda pada kalimat tunggal. Contohnya, tugas itu aku sudah mengerjakannya dengan baik. Kalimat yang benar yaitu tugas itu sudah aku selesaikan dengan baik. Yang kelima, penggunaan konjungsi yang berlebihan. Contohnya, walaupun sanksi yang diterima sangat berat, tetapi dia belum jera juga. Kalimat yang benar, walaupun sanksi yang diterima sangat berat, dia belum jerah juga. Yang keenam yaitu urutan yang kurang paralel. Contohnya, kebakaran hutan membuat udara menjadi sesak. Kalimat yang benar yaitu kebakaran hutan membuat udara menjadi sesak, mengaburkan pandangan dan merusak fasilitas umum.